Terkadang pahlawan kita bukan yang berseragam, tapi yang diam-diam berkorban. Dan ini cerita gue tentang mimpi yang awalnya gue curi dari kakak gue. Nama gue Rangga, umur gue 15 tahun. Gue tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah dan pohon-pohon tinggi yang suka nyanyiin lagu alam kalau angin lewat. Hidup gue bisa dibilang sederhana, tapi nggak pernah kurang. Ada satu orang yang selalu jadi pahlawan gue, kakak gue, Nara. Umurnya 6 tahun di atas gue. Dia cantik, jago gambar, dan dari kecil udah punya mimpi jadi arsitek. Dia sering gambar rumah-rumah impiannya di buku bekas atau di kertas bungkus mie instan. Waktu itu, hidup kami masih baik-baik aja. Nyokap udah lama nggak ada dan bokap kerja serabutan. Tapi walau penghasilan bokap nggak pasti, kami masih bisa ketawa bareng, makan bareng, dan dengerin cerita kakak soal kampus impiannya di kota. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Bokap kecelakaan pas lagi kerja bangunan di kota sebelah. Kakinya patah. Dokter bilang bokap butuh waktu lama buat sembuh, dan sejak itu dia nggak bisa kerja lagi. Semua beban rumah tiba-tiba pindah ke pundak kakak gue. Padahal dia baru banget lulus SMA. Harusnya dia daftar kuliah. Tapi hari itu gue lihat dia nangis diam-diam di belakang rumah sambil nyobek formulir pendaftaran kampus. Gue nanya, "Kak, kenapa?" Dia cuma senyum. "Biar kamu bisa sekolah, Rang." Gue bingung. Gue pikir mestinya gue aja yang ngalah. Tapi dia keras kepala. Dia mutusin kerja di warung tetangga. Dari pelayan dari pagi sampai malam. Kadang bantu cuci piring juga. Uang hasil kerjaannya dipakai buat bayar uang sekolah gue, beli seragam, dan buku. Gue merasa bersalah banget. Sering banget gue pengen berhenti sekolah dan bantu dia kerja. Tapi tiap kali gue ngomong, dia selalu jawab, "Tugas kamu belajar, biar aku yang urus sisanya." Tapi masalah nggak berhenti di situ. Suatu hari, sekolah gue ngadain lomba desain bangunan untuk anak SMP sekabupaten. Hadiahnya apa? Beasiswa penuh sampai SMA dan jalan ke kampus ternama di Jakarta buat pelatihan arsitektur. Gue langsung mikir, ini kesempatan gue buat balikin mimpi Kak Nara. Gue daftar. Tapi ternyata saingannya berat-berat. Anak-anak kota bawa laptop, tablet, alat gambar canggih. Sementara gue cuma punya pensil, penggaris kayu, dan kertas buram. Tapi gue gak nyerah. Tiap malam gue begadang, nyari ide, nonton tutorial dari HP kakak gue yang layarnya retak. Bahkan pernah gue ke warnet buat cari referensi. Padahal cuma punya duit 3.000. Kakak gue dukung abis-abisan. Dia sampai bikinin gue teh anget tiap malam, nyiapin cemilan, dan nyemangatin gue walau matanya sendiri udah berat banget. Hari pengumpulan desain tiba. Gue serahin gambar gue yang udah bolak-balik gue benerin. Tapi beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Nama gue gak ada di daftar pemenang. Gue hancur. Gue pulang sambil nangis ngerasa semua usaha sia-sia. Kakak gue cuma peluk gue dan bilang, mimpi itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal terus jalan meskipun capek. Tapi malam itu kejutan datang. Salah satu juri lomba nelpon ke HP kakak gue. Katanya desain gue sebenarnya dapat nilai tinggi, tapi karena ada kesalahan teknis, gambar gue salah masuk folder dan telat dinilai. Setelah dicek ulang, mereka mutusin kasih special award buat gue. Beasiswa setahun dan kesempatan jadi asisten arsitek di proyek lokal. Gue lemes, gak percaya. Beberapa bulan kemudian, gue mulai kerja sambilan di proyek itu. Gajinya emang gak gede, tapi cukup buat bantuin kakak dan nabungin dia buat kuliah tahun depan. Dan akhirnya, setelah semua perjuangan itu, gue bilang ke kakak Nara, sekarang giliran lo kejar mimpi lo. Dia nangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata lega. Sekarang gue tahu, kadang cinta itu bukan soal kata-kata manis atau pelukan anget, tapi soal pengorbanan diam-diam yang gak minta balasan.
Kakak gue rela buang mimpinya demi gue. Tapi akhirnya mimpi itu balik lagi ke dia lewat tangan gue. Gue belajar satu hal. Jangan pernah remehkan orang yang diam-diam berkorban buat lo. Karena mereka adalah alasan kenapa lo bisa berdiri sampai hari ini. Dan buat lo yang baca cerita ini, kalau lo punya mimpi, kejar. Tapi jangan lupa lihat siapa yang selama ini berdiri di belakang lo, ngedorong lo tanpa lo sadari. Nah itu dia guys ceritanya, gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau teman-teman ingin berbagi curhat atau cerita kalian, silakan kirim email ke sini ya, di labirin.cerita0186@gmail.com. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.